Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Jumat 8 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya Badan Narkotika Nasional BNN hari ini menggelar rekonstruksi penemuan narkoba di ruang kerja mantan Ketua MK Akil Mokhtar dan perekrut pembunuh Holly Angela di apartemen Kalibata City berhasil diringkus. Saya Wayan Agus Sumarjaya, berikut berita selengkapnya. Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan Jumat siang kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam pemeriksaan kali ini, Karen membawa sejumlah dokumen tambahan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Karen tiba di gedung KPK sekitar pukul 13:40. Pemeriksaan kali ini melanjutkan pemeriksaan Kamis kemarin sebagai saksi untuk kasus dugaan suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Kepada wartawan, Karen mengaku selain diperiksa kedatangannya ke KPK untuk menyerahkan sejumlah dokumen tambahan. Iya, Bu. Bu. Bang Ode, itu apa itu, Bang? Pada pemeriksaan Kamis kemarin, Karen bungkam saat ditanya pertanyaan apa saja yang disodorkan penyidik kepada dirinya. Saat itu Karen hanya mengatakan sudah memberikan semua keterangan kepada penyidik. Nama Karen Agustiawan ikut diperiksa KPK karena Karen dianggap dapat memberikan informasi tambahan. Dalam kasus dugaan suap hulu migas ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka. Selain Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, ada 2 tersangka lainnya yakni Komisaris PT Kernel Oil, Simon G. Tanjaya, dan pelatih golf Rudi yang bernama Deviardi. Mereka diduga terlibat transaksi suap dengan nilai suap sebesar $700.000 Amerika Serikat. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Selain memeriksa Dirut Pertamina, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini juga memeriksa Wali Kota Palembang Romi Herton. Romi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada yang menyeret nama mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Wali Kota Palembang Romi Herton Jumat siang memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Romi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada yang menyeret nama mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Dengan didampingi ajudannya, Romi datang ke gedung KPK sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Namun Romi tidak melontarkan pernyataan apapun kepada wartawan. Ia hanya tersenyum dan langsung masuk ke gedung KPK. Sebelumnya dalam kasus penyidik KPK juga menggeledah kantor dan rumah dinas Romi Herton pada tanggal 29 Oktober lalu dan membawa sejumlah dokumen. Selain Romi, KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah pejabat di pemerintah Kota Palembang. Diperiksanya Romi dalam kasus ini didasari dari temuan uang sejumlah 2,7 miliar di rumah dinas Akil Mokhtar. Panel hakim yang dipimpin Akil Mokhtar memenangkan pasangan Romi Herton H. Harno Jayo sebagai wakil wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Palembang pada 20 Mei 2013 lalu. Romi tidak terima dengan keputusan KPUD setempat yang memenangkan pasangan Sari Muda Nelly Rasdiana. Akhirnya kubu Romi membawa hal ini ke MK, hingga akhirnya ia dan pasangannya yang kini memimpin Palembang. Dari Jakarta, Adi Tata Permana melaporkan. Tim penyidik Badan Narkotika Nasional BNN Jumat siang melakukan rekonstruksi penemuan narkoba di ruang kerja mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Dari hasil rekonstruksi tersebut, BNN masih terus memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba di gedung pengadilan tertinggi tersebut. Tim penyidik Badan Narkotika Nasional BNN melakukan rekonstruksi di ruang kerja mantan Ketua MK Akil Mokhtar yang berada di lantai 15 gedung Mahkamah Konstitusi Jumat siang. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui dari mana asal narkoba hingga barang haram tersebut bisa berada di ruang kerja Akil.
Ada 9 orang yang diturunkan dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi tersebut, penyidik menggeledah lemari dan laci yang ada di ruang kerja mantan Hakim Konstitusi ini. Tidak hanya itu, ruang kerja Sekretaris Ketua dan Ajudan juga ikut diperiksa penyidik BNN. Menurut Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sumirat Dwianto, selain rekonstruksi, BNN masih memerlukan sejumlah saksi untuk mengungkap sindikat peredaran narkoba di gedung pengadilan ini. Pasti kita masih membutuhkan banyak keterangan dari saksi-saksi, baik itu juga mungkin termasuk kemarin ada tindak lanjut dari beberapa saksi di teman-teman KPK, itu pasti masih kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau keterangan lebih lanjut terkait dengan temuan barang ini, sehingga nantinya dapat tim penyidik dapat menyimpulkan apa-apa terkait dengan temuan barang ini, termasuk barang ini milik siapa, siapa yang pernah bersentuhan dengan barang ini, siapa yang menaruh di tempat tersebut, dan bahkan kita berharap bisa menemukan jaringan sindikat yang ada di dalam barang temuan khususnya narkotika. Narkoba yang ditemukan adalah jenis ganja dan metamfetamin dalam bentuk tablet. KPK kemudian menyerahkan narkoba tersebut kepada petugas keamanan internal MK untuk ditindaklanjuti. Sampai akhirnya BNN diberi mandat melakukan pemeriksaan terhadap narkoba itu. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menelaah ancaman apa yang diterima 10 saksi yang mengklaim mengetahui adanya praktik suap putusan sengketa Pilkada Bali di Mahkamah Konstitusi. LPSK pun berjanji akan merespon cepat terkait laporan ancaman ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tidak akan diam setelah menerima aduan tentang adanya ancaman yang ditujukan kepada 10 saksi yang mengklaim mengetahui adanya praktek suap terkait putusan sengketa Pilkada Bali di Mahkamah Konstitusi atau MK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pihaknya akan merespon cepat aduan ini. Menurut Edwin, langkah pertama yang dilakukan LPSK adalah bertemu dengan para saksi dan menelaah ancaman yang diterima ke-10 saksi tersebut. Jika benar ada ancaman, LPSK siap melindungi ke-10 saksi itu. Kami LPSK siap untuk memberikan perlindungan itu apabila memang bisa hasil telah kami menyatakan bahwa adanya ancaman yang membuat mereka kemudian terganggu untuk memberikan keterangan secara bebas. Sejauhnya yang kami dengar ada 10 orang, jadi itu yang akan kami telah, akan kami investigasi sejauh mana teror ancaman yang mereka terima, dan segera setelah hasil itu akan kami putuskan perlindungan. Sejauh ini teror dan ancamannya seperti apa? Kami akan investigasi dulu, kami akan cross check dulu ke lapangan untuk membuktikan apa yang menjadi asumsi atau apa yang disampaikan tadi. Putusan sengketa Pilkada Bali oleh mantan Ketua MK Akil Mukhtar kembali dipertanyakan kebenarannya setelah Akil tertangkap dan ditahan terkait kasus dugaan suap penanganan 2 sengketa Pilkada. Bahkan putusan yang diduga ada praktek suap ini juga sudah diadukan ke KPK. Bahkan saat ini aduan itu sudah masuk ke bagian aduan masyarakat KPK untuk ditelaah. Dalam putusan yang dikeluarkan Akil dalam sengketa Pilkada Bali ini, ada sejumlah kejanggalan, yakni Akil memperbolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali pada TPS yang sama, dan dikeluarkan surat edaran dari KPUD Bali untuk membuka kotak suara. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Kendati sudah ditetapkan sebesar 2,4 juta rupiah, ribuan buruh tetap meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan UMP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar 3,7 juta rupiah. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.